Pilkada diwarnai keberatan maupun dugaan kecurangan di sejumlah daerah. Sudah siapkah kita berdemokrasi? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami ada mantan Komisioner KPU Ilham Saputra dan masih bersama kami ada Yunarto Wijaya. Mas Toto, Mas Ilham, selamat malam. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di live event. Mas Ilham, sampai hari inilah paling tidak ya, sebagai mantan Komisioner KPU, bagaimana Anda mengevaluasi kinerja KPU sampai saat ini? Ya, saya kira dalam konteks penyelenggaraan pemilu pilkadanya tidak banyak kendala, tidak ada masalah gitu. Dan saya kira ini baik sekali, dan memang selama periode-periode sebelumnya pilkada ini memang relatif secara teknis pelaksanaan ini lebih mudah dibandingkan dengan pileg pilpres misalnya saja yang dapilnya banyak, kemudian juga surat suaranya juga banyak, tidak dibuat per dapil per administrasi seperti pilkada. Dan saya kira saya mengapresiasi apa sudah dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Cuma ada beberapa catatan yang ingin saya sampaikan, diantaranya adalah misalnya saja transparansi terhadap hasil pilkada. Misalnya saja Sirekap yang sekarang tidak merekapitulasi hasil dari pilkada di tiap daerah misalnya saja. Dulu di tahun 2020 kami sudah menginisiasi menggunakan Sirekap, dan Sirekap untuk pilkada itu relatif lebih mudah dibandingkan dengan Sirekap pileg pilpres. Taruhlah kemudian jika berkaca kepada pengalaman pileg pilpres yang kemudian dianggap rumit dan sulit untuk diterapkan. Tetapi kalau pilkada ini kan calonnya tidak banyak dan tidak complicated seperti pileg, misalnya dapilnya banyak dan sebagainya. Dia akan jauh lebih mudah. Tetapi sayangnya kemudian KPU tidak menampilkan rekapitulasi di Sirekap ini. Padahal Sirekap ini namanya Sistem Informasi Rekapitulasi. Tetapi yang muncul adalah hanya foto yang kemudian dikirimkan ke server KPU sehingga masyarakat bisa melihat. Tetapi bagaimana masyarakat tahu rekapitulasinya? Sepertinya menggunakan kalkulator gitu ya. Setiap foto dari C hasilnya direkap sendiri oleh masyarakat. Nah, ini aja yang kemudian buat saya ini problem transparansi KPU, karena tentu masyarakat penasaran bagaimana day by day terhadap real count. Karena kan selama ini pada hari pertama pilkada kemarin quick count yang banyak, yang kemudian ada metodologi sendiri yang sudah dilakukan, dan memang kalau metodologinya tepat hasilnya juga biasanya tidak berbeda jauh dengan hasil real count KPU. Ya, Mas Ilham, tidakkah ini kemudian menimbulkan kecurigaan dan kekhawatiran dari publik? Justru itu ya, ini akan menimbulkan kecurigaan kepada publik. Kenapa kemudian KPU tidak munculkan hasil rekapitulasi day by day. Misalnya hari ini sudah mulai rekapitulasi di kecamatan, gitu kan. Di kecamatan ini bagaimana hasil di kecamatan? Bagaimana rekap di kecamatan? Apakah ada perbaikan terhadap C hasil yang ada di TPS? Biasanya ada perbaikan karena ada kekeliruan dari petugas KPPS yang kemudian mengisi formulir C hasil tersebut. Tetapi kan kita nggak tahu juga nih bagaimana hasil dari rekapitulasi di tingkat kecamatan. Paling mungkin nanti difoto juga hasil dari rekapitulasi kecamatan, formulir hasilnya difoto, kemudian dikirimkan ke server KPU. Nah, sekali lagi masyarakat mengkalkulasi sendiri, merekap sendiri hasil dari real count tersebut. Ya, Mas Ilham, saya mau menyambungkan ini dengan pernyataan dari kubu PDIP yang menyebutkan adanya pengaruh kekuasaan yang sangat dominan. Bahkan demokrasi disebutkan terancam mati. Itukah yang sedang terjadi? Ya, kemudian akan muncul kecurigaan seperti itu ketika transparansi tidak dilakukan oleh KPU. Gitu kan, karena memang kalau transparansi dilakukan seperti fungsi quick count sebetulnya. Fungsi quick count itu adalah untuk kemudian salah satunya selain kemudian memberikan informasi kepada masyarakat, juga memberikan second opinion yang kemudian nanti penyelenggara pemilu tidak berani macam-macam, karena dengan metode yang tepat, metode yang ilmiah, quick count ini bisa menjadi pembanding seperti ketika di Filipina tahun 80-an dulu gitu kan. Nah, ini juga harusnya Sirekap KPU ini untuk menghindari sakwa-sangka, kecurigaan-kecurigaan terhadap penyelenggara pemilu, apalagi daerah-daerah seperti DKI Jakarta yang kemudian ada perdebatan berdasarkan hasil dari quick count 50+1, atau ada juga yang lembaga survei lain 49, belum sampai 50% lebih gitu ya. Nah, tentu ini kan juga harus ditunjukkan oleh KPU bahwa kerja KPU selama rekapitulasi dari kecamatan, kabupaten, untuk nanti kabupaten diplenokan, disahkan untuk level bupati dan wali kota, kemudian di provinsi untuk gubernur dan wakil gubernur. Nah, ini kan harus setransparan mungkin gitu ya. Nah, tentu ini menjadi kritik saya sebagai mantan penyelenggara, harusnya tidak mundur, tapi malah mundur menurut saya, karena tidak ada lagi rekapitulasi yang
disampaikan untuk dalam rangka transparansi dalam penyelenggaraan pilkada kali ini. Oke, Mas Toto, tidak transparannya ini apakah bisa memberikan celah untuk terhadap hasil pemilihan? Iya, sebetulnya akses masuk ke web KPU saya lihat bisa untuk kemudian publik, netizen terutama ya yang demen ngulik-ngulik ini ya, kemudian mengunggah C1. Cuma memang jadi pertanyaan buat publik secara umum, kenapa tidak ada data real count yang langsung bisa merekapitulasi atau mengagregasi data sehingga orang secara awam bisa menyimpulkan. Walaupun ada kemudian netizen yang membuat web sendiri dan dengan baik hatinya kemudian dia mengagregasi data. Nah itu harusnya tugas dari KPU dan tidak perlu takut bahwa ketika kemudian mereka yakin dengan sistem yang dimiliki, alur yang sudah dibuat, bahwa itu malah membantu untuk menjadi alat kontrol yang juga bersama-sama dipegang oleh masyarakat, bisa dibuka oleh masyarakat. Yang ditakutkan itu kan adalah ketika proses yang secara legal akan berlangsung dalam konteks rekapitulasi manual, kemudian ada upaya intervensi itu macam-macam. Ada upaya kecurangan. Fungsi Sirekap kan sebetulnya itu. Fungsi real count kan sebenarnya itu. Jadi itu mungkin sebenarnya masukan ya bahwa harusnya apalagi dengan perkembangan teknologi lebih canggih dibanding 2020 lebih cepat nih Mas sebetulnya. Jadi seharusnya itu dimanfaatkan dalam konteks lebih user friendly sehingga kemudian publik bisa ikut serta bersama-sama dengan niatan baik menjaga proses rekapitulasi manual, dan kalau itu terjadi tugas KPU, teman-teman penyelenggara pemilu, Panwaslu juga akan lebih ringan ya. Dan kita lihatlah tadi ya bagaimana kemudian kecurangan pasti ada terjadi kok di level teknis dalam perhitungan yang tidak puas dan lain-lain. Apa yang sebenarnya sudah disediakan dalam instrumen yang makin canggih terkait dengan Sirekap, real count, kenapa sih tidak dibuka saja dan dibuat lebih user friendly? Mungkin itu menurut saya masukan dari Mas Ilham. Tapi itu bisa memberikan celah untuk mengubah hasil pemilu itu Mas Toto menurut Anda? Sebenarnya enggak sih Mas, dalam konteks kalau saya lihat begini, kalau kita tidak dibantu nih ya, misalnya contoh untuk real count ya, kalau kita tidak dibantu oleh netizen yang membuka web tersendiri langsung mengagregasi data, terus terang kita nggak bisa tahu nih datanya secara langsung. Kita harus ngunggahin C1-C1-nya, artinya real count itu tidak akan memiliki makna apapun buat awam. Nah itu yang sebenarnya ada pertanyaan kemudian, loh niatan dibuka real count apa? Kalau kita tidak bisa kemudian mengakses dan memahami dengan mudah, apa sih yang ingin ditutupi? Padahal kan harusnya fungsinya ini adalah untuk transparansi dan membantu KPU supaya kemudian rekap manual tidak diacak-acak atau diintervensi oleh pihak lain. Kecurigaan akhirnya muncul di situ. Oke, baik, kita jeda dulu pemirsa, dan kemana-mana kami akan kembali. Kembali kita lanjutkan dulu kita, Mas Ilham, yang terjadi dalam penyelenggaraan pilkada kita itu adalah kematangan berpolitik ataukah memang ada pengaruh kekuasaan yang kental? Ya bisa dua-duanya sebetulnya, tapi memang di beberapa tempat kita sudah juga pernah melihat di pilkada-pilkada sebelumnya bahwa kemudian calon-calon yang percaya dengan metodologi QC atau quick count ini langsung mengucapkan selamat. Itu pernah juga terjadi. Tetapi kemudian memang yang perlu betul-betul diperhatikan adalah bagaimana KPU bekerja selama rekapitulasi ini. Jangan sampai kemudian penyelenggara pemilu justru menjadi pemicu persoalan baru, gitu ya. Ini harus kemudian dikawal betul oleh KPU RI sebagai puncak pimpinan dari penyelenggara pemilu dan juga Bawaslu RI. Jangan sampai kemudian KPU ini mau di quote and quote diobok-obok gitu ya oleh kepentingan kekuasaan tertentu. Ini nggak boleh sama sekali karena memang KPU adalah lembaga yang mandiri, lembaga yang tidak bisa diintervensi oleh siapapun, dan dia harus betul-betul menjaga suara rakyat di mana sudah diberikan di TPS, kemudian dibawa ke kecamatan. Nah, di kecamatan ini juga harus dikawal betul oleh masyarakat sipil dan juga seluruh masyarakat lainnya bahwa kemudian ini harus betul-betul mencerminkan hasil di TPS. Tidak boleh ada manipulasi, tidak boleh ada penggelembungan suara, karena ini akan sangat berpotensi karena sudah ada quick count ya. Quick count ini adalah salah satu fungsinya, sekali lagi saya mengatakan, untuk menjadi sebagai pembanding. Nah kalau kemudian berbeda jauh sama sekali dengan hasil quick count misalnya saja, atau hasil dari Sirekapnya KPU yang sekarang yang saya bilang tadi agak ketinggalan dibandingkan dengan Sirekap yang sebelumnya, saya kira ini menjadi persoalan baru. Jangan sampai KPU menjadi pelopor persoalan baru dalam konteks penyelenggaraan pilkada kali ini. Mas Toto, kalau konteksnya di DKI Jakarta, di mana kemudian perolehan suaranya ini perdebatan 1% ataupun 1 putaran atau 2 putaran. Nah ini fungsi kan untuk kemudian mengontrol menjadi bagaimana kemudian untuk fungsi quick count tetap menjadi pengontrol. Bahwa kemudian quick count memiliki kelemahan
ketika tidak bisa menyimpulkan Ya. sebuah selisih yang di bawah margin of error. Itu yang terjadi di DKI. Tetapi di DKI apakah tidak bisa disimpulkan apapun? Bisa. Selisih yang terjadi di bawah margin of error itu bukan antar pasangan calon. Kalau antar pasangan calon bisa disimpulkan pemenang dengan suara paling tinggi namanya adalah Pram dan Dul. Ya. Pemenang kedua dari Pilkada 27 November DKI namanya RK dan Suswono, yang suaranya terkecil ketiga adalah Dharma dan Kun. Ya. Tapi karena ada aturan bahwa harus 50% plus 1, suara Pram dan Dul ini kebetulan dari semua lembaga survei, entah di 49,8 paling kecil Ya. sampai 51,03 paling kecil, yang mengindikasikan dalam konteks menjawab satu putaran atau dua putaran, quick count tidak bisa menyimpulkan. Tapi Ya. tetap dia bisa menjadi alat jaga. Contoh misalnya ketika terjadi misalnya ada sebuah klaim antar quick count dulu deh, Ya. bahwa angkanya 47 sudah pasti salah. Oke. Atau ada yang salah di antara perbedaan angka itu karena perbedaannya di atas margin of error. Ya. Itu kita akan selesaikan ke dalam asosiasi lembaga survei. Bisa juga akan terjadi perdebatan ketika misalnya hasil rekapitulasi manual atau sirekap ternyata angka dari Pram dan Dul misalnya 53 atau kemudian menjadi 46 atau RK dan Suswono kalau di semua quick count 3940 kemudian menjadi 45 atau menjadi 32 misalnya gitu ya. Ini saya bicara ekstrim. Disitulah alat kontrol kemudian bisa terjadi. Di situ bisa terjadi sebuah dialog tanda kutip untuk membuka. Ada yang salah nih di antara salah satu. Jadi fungsinya memang sebatas itu. Nah, apakah kita berhenti pada level quick count saja untuk menyimpulkan apakah ini satu putaran atau dua putaran? Makanya tadi saya sebutkan, menarik apa yang terjadi dalam sehari sesudah klaim dari RK dan Suswono dalam menyimpulkan quick count adalah menggunakan real count tim sesnya internal yang mengatakan bahwa pasangan Pram dan Dul 49,28. Ya. Jadi dia menyimpulkan margin of error-nya ternyata di bawah tuh kalau kita bandingkan dengan real count kita. Ya. Pram dan Dul menggunakan basis data yang berbeda. Kami tidak menggunakan basis real count C1 tim ses kita sendiri, tapi real count atau sirekap KPU yang menyatakan sudah 50,07%. Makanya tadi saya tanyakan kepada jubirnya 01, saya berharap seharusnya tim RK berani men-challenge lagi bahwa sirekap KPU jangan salah mungkin loh. Tidak berarti tidak mungkin salah. Tapi tadi kan tidak mau menjawab gitu ya. Sehingga sembari kita kemudian menunggu rekapitulasi manual yang katakanlah dalam waktu 2 minggu atau 10 hari, ada dialog yang sifatnya konstruktif dalam sesama memahami data. Ya. Bukan dengan pokoknya saya yang benar, tapi buka dong datanya, nggak mau ini rahasia internal. Itu debat kusir gitu ya. Tapi ketika saling mencoba menilai apakah sirekapnya KPU betul atau tidak didasarkan pada C1 yang dimiliki oleh masing-masing tim internal, itu menurut saya sebuah dialektika yang sifatnya konstruktif. Kalau misalnya mengenai kita mengkhawatirkan bahwa KPU bisa diobok-obok oleh kekuasaan, apakah itu mungkin terjadi, Mas Toto? Apapun bisa terjadi dalam sebuah politik. Ya. Apapun bisa terjadi dalam sebuah sistem yang terbuka gitu ya. Jadi yang paling penting kan adalah kita tidak hanya memberikan trust, tapi membangun sistem pengawasan tadi. Makanya dorongan untuk seperti yang Mas Ilham tadi sebutkan, kalau Anda lebih ingin dipercaya, ingin lebih di backup sebagai lembaga yang tidak diobok-obok oleh siapapun, berikan transparansi lebih. Sehingga koneksi dan komunikasi, koordinasi dengan masyarakat secara langsung itu akan membackup Anda supaya tidak mudah untuk diintervensi oleh kekuasaan. Semakin tertutup sebuah lembaga, apapun itu bukan hanya KPU, dia akan semakin mudah dicurigai bahwa ada sesuatu yang dimainkan di panggung belakang. Itu saja logikanya. Makanya apalagi dengan sistem keterbukaan informasi seperti sekarang, teknologi yang membangun, tidak ada alasan lagi untuk tidak memberikan data yang lebih transparan. Ada alasan yang membenarkan kemudian kenapa belum juga transparan menurut Anda KPU sekarang? Ya saya kira tidak ada alasan ya, apalagi kemudian bahwa teknologi sudah cukup tinggi, sudah cukup baik untuk kemudian menyampaikan kepada masyarakat tentang transparansi itu.
dan harusnya kemudian KPU sebagai lembaga resmi penyelenggara pemilu, bukan malah kemudian tadi kalau saya bacanya ya, orang kemudian melihat jaga suara sebagai hasil resmi gitu ya, untuk referensi dari hasil pilkada misalnya saja. Nah, buat saya itu kan agak membingungkan sebetulnya. Kalau masyarakat ingin tahu hasil dari si rekap KPU yang kemudian harusnya ada hasil rekapnya, tidak ada. Malah kemudian masyarakat diminta untuk mengkalkulasi sendiri dari hasil C1 tersebut. Tapi apapun itu, sekali lagi mari kita sekarang concern dengan melakukan pengawasan terhadap proses rekapitulasi di kecamatan, ya, agar kemudian sesuai dengan suara rakyat ketika suara rakyat menyampaikan atau menyampaikan aspirasinya di TPS. Oke, bagaimana kemudian dengan keluhan-keluhan lain, Mas Ilham, seperti yang mungkin selalu diutarakan oleh setiap paslon yang kalah, misalnya ada ketidaknetralan pejabat kepala daerah, ada surat-suara yang sudah dicoblos duluan begitu sebelum pencoblosan. Hal seperti ini kemudian bisa tidak sih betul-betul dieliminir begitu dalam pilkada berikutnya? Ya, tentu harus punya bukti yang kuat ya. Tentu dan sekali lagi memang diperlukan pengawas Bawaslu yang kemudian independen juga nih. Bawaslu yang tidak bisa diobok-obok gitu. Kemudian tapi saya kira tadi ada beberapa contoh bagus yang ditampilkan oleh Metro TV ya, bahwa di Bangkalan. Nah, ini di Bangkalan termasuk lumayan yang jarang sekali kemudian Bawaslunya bisa menemukan dugaan-dugaan kecurangan seperti yang tadi gitu ya. Dan kemudian Bawaslunya berani mengatakan bahwa kita akan merekomendasikan PSU pemungutan suara ulang. Nah, itu kan tugas Bawaslu memang. Dia menyampaikan tugasnya dan kemudian berhasil melakukan tugas pengawasannya. Juga tadi di Nia Selatan. Ini juga daerah-daerah yang kemudian buat saya ketika saya menjadi penyelenggara, ini daerah-daerah yang rawan terhadap kecurangan memang. Ya, memang berdasarkan track record yang terjadi di daerah tersebut. Dan pengawasnya berani saya kira. Nah, ini harus diikuti oleh pengawas-pengawas di daerah lain. Ya, bahwa kemudian jika ada kejanggalan, ada laporan masyarakat, tolong betul-betul diterima dan kemudian ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku gitu. Juga gakumdunya jangan tumpul, gakumdunya juga harus tajam dan mengikuti aturan seperti itu. Mas Toto, menurut Anda Bawaslu kita sudah cukup bertaji belum sih? Problem utama sebetulnya malah kalau kita bicara di lapangan ada dianggap yang paling mandul itu adalah fungsi dari Bawaslu ya. Dengan segala hormat teman-teman, kita berterima kasih mereka kerja selama masa kampanye mengawasi. Tapi kita tahu ada keterbatasan secara psikologis. Baik dalam konteks ketika berbicara menindak atau meneruskan laporan saja. Jadi ada istilah damai di tempat begitu misalnya. Atau ketika berbicara hal-hal yang misalnya sifatnya ekstrim. Belakangan banyak tuduhan mengenai keterlibatan aparat. Buat saya simpel. Apakah mungkin secara psikologis seseorang sipil, panwas, kemudian dilaporkan ada aparat melakukan pelanggaran pemilu, psikologis secara normal aja ya, berani nggak? Saya tidak yakin, Mas Egan. Artinya memang ada sebuah hal yang harus kita atur bareng nih, bagaimana membuat Bawaslu ini lebih bertaji, bergigi, dan itu harus masuk pada wilayah aturan, masuk pada wilayah bagaimana memfilter orang-orang yang hadir, bukan hanya bicara komisioner loh, bagaimana kapasitas ketika berbicara mengenai yang menjadi panwas di level bawah, yang mohon maaf ya kalau kita bicara obrolan warung kopi, pemilihan panwas dan KPPS ini kadang-kadang jatah-jatahan. Ormas ini jatah warna hijau, jatah warna merah. Sorry Mas Ilham, tapi kita sama-sama tahu ya. Itu yang selama ini akhirnya menjadi tradisi yang dinormalisasi saja dan belum menjadi sebuah alat kelengkapan yang sifatnya profesional dan dilindungi, apalagi dalam kapasitas untuk melakukan pengawasan harus ada sebuah perlindungan buat mereka untuk betul-betul bisa memiliki gigi menghadapi kasus-kasus yang selama ini kita anggap bermasalah, tapi kita tahu juga menghadapi sosok-sosok yang punya otoritas kekuasaan. Oke, baik, pencoblosnya sudah usai, tapi kita masih berharap Bawaslu bisa menjalankan fungsinya dengan baik beberapa minggu ke depan. Terima kasih Mas Toto, terima kasih Mas Ilham sudah bergabung bersama kami di Live Event. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali saja berikut ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.